Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wati Sri Lestari. NPM 1969100497 dari kelas 3B PGSD Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membahas mengenai pengolahan data materi kelas 6 SD. Submateri yang saya bahas yaitu menyajikan data dan menafsirkan isi data. Yang pertama, menyajikan data. Untuk menyajikan data dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dan juga dalam bentuk diagram. Untuk bentuk diagram sendiri dapat berupa diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, yang pertama kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Sebelum kita memasuki bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tabel dan apa itu turus. Tabel adalah sebuah daftar yang berisi informasi mengenai suatu hal yang disusun secara rapi dalam bentuk kotak-kotak. Sedangkan turus adalah cara untuk menuliskan data dalam tabel yaitu dalam bentuk garis lurus maupun dalam bentuk garis miring. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ke contohnya. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Baiklah, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus membuat terlebih dahulu tabelnya. Dan untuk kolom pertama kita isi nilai, kolom kedua kita isi turus, dan kolom ketiga kita isi jumlah. Nah, untuk nilai ini kita isi dari yang terendah ya. Nah, nilai yang terkecil di sini dari data ini yaitu adalah 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk pengisian turusnya dapat kita hitung ada berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 5, yaitu 1, 2. Ada 2, berarti turusnya kita isi 2 ya. 1, 2. Berarti ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 5. Nah, untuk setiap siswa mendapatkan 1 turus. Selanjutnya kita hitung untuk yang nilai ke-6. 1, 2, 3, 4. Kita isi 4 turus. 1, 2, 3, 4. Yang untuk nilai ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk penulisan turus yang kelima kita tulis miring. Selanjutnya ke-8, 1, 2, 3, 4. Ada 4 siswa yang mendapatkan nilai 8. Nilai 9, 1, 2. 2 turus ya. Dan nilai 10 ada 1. Nah, kita hitung ya semuanya. 2 ditambah 4, 6. 6 tambah 7, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 2, 19. 19 tambah 2, 20. Nah, beginilah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Baiklah, selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram, kita buat terlebih dahulu yaitu garis sumbu X dan juga garis sumbu Y. Nah, untuk nilai sumbu X ini kita isi yaitu nilai ulangan ini, nilai ulangan matematika. Sedangkan untuk sumbu Y kita isi yaitu jumlah dari turus ataupun banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, ini sudah saya isi. Dan untuk sumbu Y saya buat untuk kelipatan 2 ya, agar lebih ringkas. Langsung saja, untuk siswa yang mendapatkan nilai 5 yaitu setinggi 2. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 6 setinggi 4. Siswa yang mendapatkan nilai 7 setinggi 7, yaitu di antara 6 dan 7, di antara 6 dan 8. Kita dapat menggunakan garis bantu untuk mempermudah.
Dan untuk nilai 8 sebanyak 4, yaitu setinggi 4. Nah, untuk nilai 9 setinggi 2. Dan untuk nilai 10 yaitu 1 di bawah 2. Nah, jadi beginilah bentuk diagram batang penyajian data dengan diagram batang. Garis bantunya dapat kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk bentuk lingkaran ini kita ibaratkan saja sebuah pizza, yang mana pizza ini akan kita potong-potong sesuai dengan besar kecilnya dari jumlah yang didapatkan. Nah, yang pertama kita akan mencari pizzanya akan kita potong, yaitu untuk nilai 5. Untuk nilai 5. Nah, cara mencarinya, rumusnya yaitu jumlah turus dibagi jumlah keseluruhan turus. Jumlah keseluruhan turus dikali 100%. Jika dia menggunakan persen, maka dikali 100%. Jika dia menggunakan derajat, maka dikali 360 derajat. Nah, di sini saya akan menggunakan cara mencari persen ya. Jadi untuk nilai 5 ini jumlah turusnya yaitu sebanyak 2. Jumlah keseluruhannya tadi ada 20 dikali dengan 100%. 100 bagi 25, 5 kali 2 sama dengan 10. Maka hasilnya 10% untuk nilai 5. Nah, kita potong sebesar 10% ya. Selanjutnya yaitu untuk mencari yang keenam, 4 per 20 dikali 100%. 100 bagi 20 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20 sama dengan 20%. 20% untuk nilai 6. Besar 20% mungkin sebesar ini. Nah, nanti kita cari seterusnya ya. Nah, jadi ini hasil yang udah dicari tadi, yaitu untuk nilai 5 sebanyak 10%, untuk nilai 6 sebanyak 20%, untuk nilai 7 sebanyak 35%, untuk nilai 8 sebanyak 20%, dan untuk nilai 9 sebanyak 10%, dan untuk nilai 10 sebanyak 5%. Nah, beginilah cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Mudah bukan? Menafsirkan isi data dari ulangan matematika kelas 6 yang tadi, yang data sebelumnya, yaitu sudah saya buat. Dan dimana diketahui pula bahwa jumlah seluruh kelas 6 ini yaitu ada 20 yang mengikuti ulangan. Nah, cara menafsirkan atau membaca isi data ini, di sini saya akan mencontohkan salah satunya, yaitu membaca untuk yang nilai 5. Siswa mendapatkan nilai 5 sebanyak 10%. Maka berapa siswakah yang mendapatkan nilai 5 tersebut? Jawabannya caranya seperti ini. 10% dikali dengan jumlah siswa yang mengikuti ulangan, yaitu 20. Maka 10 per 100 dikali 20 sama dengan 10 dengan 100 dapat dikecilin, 10 dapatnya 1, 100 bagi 10 dapat
10. Nah, 20 dibagi dengan 10 dapat 2, sama dengan 2. Maka ada 2 siswa yang mengikuti maka ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 5. Dan begitu pula seterusnya caranya untuk mencari nilai 6. Menafsirkan isi berapa siswa yang mendapatkan nilai 7, 8, 9, dan 10. Itu. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai menyajikan data dan menafsirkan isi data. Sebelumnya, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini saya masih belajar, sama-sama belajar. Oleh karena itu, saya membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun, bukan untuk menjatuhkan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.